wabarakatuh. Kami siswa kelas 9D SMP Nazatul Tulab Prajen Terpuang Sampang dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Abdurrahmaniyah, saya Kudratul Nurus, saya Maudia, Dan saya Wardatul Jamilah. Di sini kami akan presentasikan hasil makalah kami yang berjudul Penyakit pada Sistem Reproduksi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pengertian penyakit pada sistem reproduksi. Penyakit pada sistem reproduksi adalah berbagai jenis penyakit yang terjadi pada organ-organ reproduksi. Organ-organ reproduksi wanita meliputi sel telur, ovarium, tuba falopi, uterus, dan vagina. Organ reproduksi pria terdiri dari sperma, testis, epididymis, vas deferens, uretra, dan penis. Seperti contohnya penyakit radang dengkul adalah infeksi pada organ reproduksi wanita seperti serviks, rahim, dan ovarium. Salah satu penyebab paling sering dari radang panggul adalah infeksi menular seksual. Radang panggul umumnya dialami oleh wanita usia 15-25 tahun, yaitu aktif berhubungan seksual. Radang panggul bisa ditandai dengan nyeri di panggul atau perut bagian bawah. Kondisi ini perlu mendapat penanganan atau mencegah terjadinya komplikasi, seperti kehamilan di luar kandungan atau ektopik atau kepandulan infertilitas. Bab 2, pembahasan. Penyebab penyakit radang panggul. Radang panggul paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar dari vagina atau leher rahim ke organ reproduksi yang lebih dalam, seperti rahim, saluran induk telur, dan indung telur, tuba falopi. Jenis bakteri yang sering menyebabkan radang panggul adalah bakteri penyebab infeksi menular seksual, seperti Chlamydia trachomatis dan Nilsa gonorrhea. Selain bakteri, radang panggul juga bisa disebabkan oleh infeksi kuman atau patogen lain, seperti Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, atau herpes simplex virus 2. Penyakit yang kerap terjadi pada sistem reproduksi wanita adalah radang panggul. Penyakit ini diakibatkan oleh bakteri penyebab infeksi yang merambat masuk ke dalam panggul melalui vagina atau leher rahim. Cara mencegah penyakit radang panggul. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya radang panggul, yaitu jangan berganti-ganti pasangan. Yang kedua, gunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang ketiga, periksa kesehatan secara rutin jika memiliki risiko tertular infeksi menular seksual. Yang keempat, konsultasikan pilihan dan rencana penggunaan alat kontrasepsi dengan dokter. Yang kelima, bersihkan area kemaluan dari depan ke belakang dan jangan sebaliknya. Selain beberapa cara di atas, Anda dianjurkan untuk menjalani screening penyakit menular seksual jika telah aktif berhubungan seksual dan sudah menikah. Cara mengobati penyakit radang panggul. Pengobatan radang panggul bertujuan untuk mengatasi infeksi, meringankan gejala, mencegah penyebaran infeksi, dan mengurangi risiko terjadinya komplikasi. Berikut ini adalah beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, obat-obatan. Obat yang diberikan untuk mengatasi radang panggul akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Jika disebabkan oleh infeksi bakteri, dokter akan meresepkan antibiotik. Yang kedua, operasi. Operasi dilakukan jika terjadi abses pada radang panggul. Selain itu, operasi juga dilakukan jika abses pecah atau berpotensi pecah. Operasi dapat dilakukan dengan menyedot, mengeluarkan, dan membersihkan cairan abses. Penutup. Kesimpulan, reproduksi manusia secara vivisipar atau melahirkan anak dan fertilisasinya secara internal di dalam tubuh. Oleh karena itu, memiliki alat-alat reproduksi yang mendukung fungsi tersebut. Alat-alat reproduksi tersebut dibagi menjadi alat reproduksi bagian dalam dan alat reproduksi bagian luar, yang masing-masing alat reproduksi tersebut telah disebutkan dan dijelaskan dalam makalah ini. Untuk itu, memiliki kelainan atau gangguan pada salah satu sistem reproduksi dapat berakibat buruk pada kelangsungan hidup dan perkembangan kita. Selain itu, dalam makalah ini juga membahas sedikit tentang proses terjadinya dan penyebab kelainan dan gangguan sistem reproduksi.
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.